Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang white product. Untuk sebelumnya, terima kasih kepada Pak Ari Prayogo SPMKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Rizkullah dengan NIM 48, ada Gatan Arif Gusi Farisa dengan NIM 50, dan ada Muhammad Khadir Akbar dengan NIM 66. Metode weight product. Metode weight product adalah teknik dalam multi attribute decision making (MADM) yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria dengan cara perkalian per bobot. Ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan kriteria untuk menetapkan faktor penilaian. Yang kedua menentukan alternatif untuk menentukan opsi yang akan dievaluasi. Yang ketiga menentukan bobot referensi untuk memberikan bobot untuk setiap kriteria. Yang keempat ada normalisasi bobot, yaitu untuk menghitung bobot normalisasi. Yang kelima ada menghitung vektor S, yaitu untuk mengalihkan setiap nilai alternatif yang dipangkatkan dengan bobotnya. Yang keenam menghitung vektor V untuk menormalisasi S dengan membaginya dengan total S. Yang terakhir ada rankingan. Alternatif dengan nilai V tertinggi adalah yang terbaik. Ada satu studi kasus yang kami ambil yaitu dari jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan menggunakan metode weight product yang dibuat oleh Darsono dan kawan-kawan untuk memudahkan siswa dalam menentukan jurusan yang akan ditekuninya dengan potensi yang dimilikinya. Pemilihan jurusan tersebut akan menjadi penentuan bagi siswa dalam memutuskan program bidang studi apa yang akan ditekuni di perguruan tinggi nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Khadir Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan perhitungan penentuan jurusan menggunakan widget produk WP. Yang di sini yang pertama ada nilai bobot kepentingan. Di tabel 1 ini ada bobot kepentingan, yaitu bobotnya sendiri terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Nah, di sini yang kedua ada kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Di tabel 2 ini ada kategori kriteria. Di sini ada ID kriteria, keterangan, bobot kriteria, dan kategori. Di sini di C1 kriterianya nilai UN. Keterangannya nilai rata-rata ujian nasional dengan bobot kriteria 5 dengan kategori benefit. Di sini ada ID kriteria itu C2. Kriterianya nilai ujian sekolah IPA, keterangannya nilai ujian sekolah mata pelajaran IPA yang diperoleh saat ujian kelulusan dengan bobot kriteria 4, kategorinya benefit. Sini C3, kriterianya nilai ujian sekolah IPS, keterangannya nilai ujian sekolah mata pelajaran IPS yang diperoleh saat ujian kelulusan dengan bobot kriteria 4 dengan kategori benefit. Yang terakhir C4, nilai tes, kriterianya nilai tes, keterangannya nilai ujian tes penentuan jurusan dengan bobot kriteria 5 dan kategori benefit. Lanjut di sini ketiga ada data alternatif. Di tabel data alternatif ini ada 6 dengan alternatifnya itu nama mahasiswa, nilai UN-nya itu C1, nilai ujian sekolah IPA C2, nilai ujian sekolah IPS C3, nilai tes C3, ini typo ya, harus C4, dan prioritas minat. Yang pertama ada Adelbertus Saputra Clau, C1-nya 85,51, C2-nya 89,24, C3-nya 80,22, C4-nya 77, prioritasnya IPA. Nah, seperti yang bisa dilihat, 1 sampai 5 prioritasnya itu semua IPA, kecuali yang nomor 6 yaitu Yuliana Bria. C1-nya 89,25, C2-nya 88,15, C3-nya 88,11 dan C4-nya 79 dengan prioritas minatnya IPS. Nah, yang keempat, perhitungan normalisasi bobot. Rumus perhitungan normalisasi bobot yaitu dapat dilihat
Nah, di sini dihasilkan nilai W1 sampai W4 sebagai berikut. W1 itu nilai UN sama dengan tuh 5 bagi 18 sama dengan 0,28. W2-nya itu nilai ujian semester IPA. Di sini 4 bagi 18 dengan hasilnya 0,22. W3-nya itu nilai US IPS sama sebelumnya di 4 bagi 18 juga. Jadi hasilnya sama 0,22 dan W4 nilai tes 5 bagi 18 sama dengan 0,28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Kelihatan. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan preferensi. Perhitungan preferensi vektor S. Setelah mendapatkan nilai hasil perhitungan perbaikan bobot, maka langkah selanjutnya adalah menghitung preferensi vektor S dengan rumus sebagai berikut. Di mana S menyatakan preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S. X menyatakan nilai kriteria, Y menyatakan nilai bobot, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, N menyatakan banyaknya kriteria, yaitu sigma WJ sama dengan 1. Lanjut, nah di mana di sini masih perhitungan preferensi vektor S, WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Hasil perhitungan preferensi vektor S adalah sebagai berikut, seperti yang ada di layar, yang mana S IPA sama dengan nilai ujian IPA lalu IPS tapi dipangkatkan dengan 0,28 yaitu bobotnya tadi, lalu dikali dengan nilai selanjutnya yaitu 89,24 pangkat bobot sampai dihasilkan 31,20. Sama seperti yang lainnya juga menggunakan rumus yang sama. Lanjut, perhitungan metrik preferensi vektor V, di mana V menyatakan preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V. X menyatakan nilai kriteria, Y menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, N menyatakan banyaknya kriteria. Lanjut, masih di perhitungan metrik preferensi vektor V, nilai vektor V yang akan digunakan dalam penentuan jurusan IPA dan IPS dapat dihitung sebagai berikut, yang mana 31,20 tadi itu yaitu hasil dari V IPA-nya Albertus Sklau, lalu 30,47 itu hasil IPS-nya. Nah, V IPA nanti dibagi dengan V IPA plus V IPS, yang mana akan menghasilkan nilai 0,59592. Lanjut, mana hasil perhitungan, yang mana di hasil perhitungan ini akan melihatkan hasil dari perhitungannya. Yang sebelum itu di sini ada kesalahan, yang mana V IPA itu sebenarnya V IPS, sedangkan V IPS itu adalah V IPA. Nah, di sini ada minat awal dari siswa, yang mana awalnya siswa itu ingin IPA, tapi setelah dilakukan perhitungan nilainya itu lebih unggul ada yang lebih unggul di IPS. Contohnya seperti A2, yang mana dia ingin masuk ke IPA tapi dia lebih unggul di IPS, dan ada juga yang lebih ingin masuk ke IPS tapi lebih unggul di IPA gitu. Oke, selanjutnya kesimpulan mungkin tidak perlu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.